Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Hadirin rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat memperoleh kesempatan yang sangat-sangat berharga di hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam. Kita digerakkan hati kita, digerakkan kaki kita, digerakkan badan kita untuk menghadiri majlis taklim, forum silaturahim di hari Jumat di sekolah Pasar Sarjana. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, kemudian kita semua, umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, di era modern ini, di era yang sangat maju ini, orang selalu memikirkan masa depan. Orang memikirkan posisi dan kedudukan yang tinggi. Orang selalu ingin mengembangkan pekerjaannya, keahliannya, karirnya dalam bahasa kerennya. Islam memberi rambu-rambu. Islam memberi pedoman agar karir itu dicapai dengan martabat, dengan diridhoi oleh Allah SWT, sehingga tercapai kehidupan yang harmoni, kehidupan yang selaras, kehidupan yang serasi, kehidupan yang penuh keseimbangan antara kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Banyak orang yang terjebak mengembangkan karir hanya untuk kehidupan di dunia semata. Mereka lupa bahwa setelah hidup ada kehidupan lagi yang lebih bako. Setelah kita di dunia ini ada kehidupan akhirat yang lebih kekal. Sehebat-hebatnya manusia pasti akan mengalami kematian.
dan semuanya akan ditinggalkan. Harta, anak, istri, kedudukan, jabatan, pangkat, semuanya akan ditinggalkan. Oleh sebab itu, dalam mengejar karir, dalam mengejar kedudukan, kita harus berpegang pada tali Allah, berpegang pada aturan Allah yang dijabarkan oleh Rasulullah dalam perilaku dan ucapan. Rasulullah bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok. Apa artinya? Pada saat kita bekerja yang terkait dengan masalah-masalah dunia, harus serius, harus sungguh-sungguh, harus direncanakan, harus dipersiapkan. Makanya pada saat seleksi pegawai dilihat apakah kompetensinya cocok, apakah motivasinya tinggi, apakah memiliki keterampilan, apakah memiliki pengetahuan. Karena harus sungguh-sungguh, karena harus serius, karena harus ahli di bidangnya. Kalau tidak ahli, maka tumbuh kehancuran. Apabila suatu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tumbuhlah kehancuran. Nah, sebab itu pada saat seleksi dosen, seleksi karyawan, seleksi cleaning service dilihat. Karena kita Islam ingin menempatkan sesuatu pada tempat. Jadi pada saat kita bekerja harus serius. Tadi seolah-olah kita itu akan hidup selama-lamanya. Artinya kita harus sungguh-sungguh, kita harus rajin pangkal. Ini nggak bisa kaya raya malas. Nggak bisa kita itu mencapai cita-cita yang sangat prestisius malas. Tidak bisa kita tercapai cita-cita yang tinggi malas. Tidak bisa. Makanya dalam Islam, bekerjalah dengan sebaik-baiknya seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, akan dikenal selama-lamanya. Artinya serius, jangan main-main. Artinya sungguh-sungguh, jangan asal-asalan kalau bekerja. Siapkan keterampilan kita, siapkan kemampuan kita, siapkan pengetahuan kita, dan harus banyak membaca. Iqra, baca, jangan malas. Buat dia sudah profesional, dia punya target. Nah, hari ini jurnal apa yang dibaca, hari ini majalah apa yang dibaca, hari ini koran apa yang dibaca, hari ini Google Form macam-macam. Kenapa? Karena setiap hari perkembangan pengetahuan, tuntutan pekerjaan berubah. Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri dengan kemampuan, kita tidak menyiapkan diri dengan keterampilan, kita tidak menyiapkan diri dengan kompetensi, apa itu kompetensi? Seluruh pengetahuan, seluruh attitude, seluruh sikap, seluruh skill yang harus dikuasai dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya. Ya, kalau
tupoksi Pak F ya bidang akademik dan mahasiswa. Maka saya tanya, sudah berapa mahasiswa yang daftar F? Bikin tugasnya bidang SDM, sarana prasarana. Saya tanya, bagaimana ruangan dosen? Sudah ada atau belum? Sesuai dengan kapasitasnya. Tidak mungkin saya menanyakan ruang dosen ke Pak EM. Semua ada aturan, semua ada job desk, semua ada kewenangannya. Nah, kalau kita memberikan tugas bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengupdate diri dengan pengetahuan, dengan keterampilan. Seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, akan dikenal orang. Kalau kita asal-asalan, wah, gimana? Namun, jangan lupa berbuat baiklah atau beramal atau bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Jadi lamun keur salat atau ingat mereka pada malam. Ieu mah ai keur salat ingat kepada malam, ai keur di damel hilaka. Jadi seperti balik gitu. Lamun keur salat stop urusan dunia. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tapi naik motor teh besar teh gaji, besar teh jabatan, besar teh orang. Susah. Allah yang Maha Besar. Antara ucapan dengan hati harus nyambung. Allahu Akbar, tidak ada yang paling agung kecuali Allah. Bukan jabatan, bukan pekerjaan, bukan anak, bukan istri, bukan profesi, bukan Allah. Allahu Akbar. Allah berkabir, Allah yang Maha Besar. Walhamdulillahi katsira. Allah yang memiliki puji, kebaikan yang banyak. Bukrata wa asila, di pagi hari maupun di sore hari, dalam segala masa. Inna sholati, ujungnya kan, ujungnya sholat saya. Wa nusuki, ibadah saya. Wa mamati, mati saya. Wa mahyaya, hidup saya. Wa mamati, untuk siapa? Untuk Allah. Jadi dalam ibadah harus khusyuk. Dalam bekerja tidak harus serius, dalam ibadah harus khusyuk. Seolah-olah ini sholat yang terakhir. Ingat, ini sholat yang terakhir. Kita tidak tahu apakah besok masih ada nafas kita. Kita tidak tahu apakah besok masih kita bisa bertemu dengan Pak Firman. Kita tidak tahu. Kemarin saya nengok Ustaz kita, Pak Cecep Sudi. Kita berdoa untuk beliau, mudah-mudahan beliau Allah diberikan kesembuhan. Tapi yang terbaik, Al-Fatihah. Terima kasih Pak Firman, saya diingatkan oleh Pak Firman. Ya. Oh, Cecep Sudirman sakit, ya saya di sana. Karena pengajian beberapa bulan yang lalu saya katakan, Allah menegur pada manusia. Kenapa kau tidak
memberi makan kepadaku, kata Allah. Kaget lah manusia. Kenapa kau diberi makan? Kan Allah yang segalanya Allah miliki. Kenapa ya Allah kau kan tidak perlu makan? Iya, saya tidak perlu makan. Tapi banyak fakir miskin yang belum makan. Kalau kamu memberikan makan pada fakir miskin, berarti kamu taat dan patuh kepadaku. Terus kita ditegur lagi oleh Allah. Kenapa kamu tidak menengok kepadaku yang sakit? Kaget, masa Allah sakit? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Allah tidak mungkin sakit. Iya, saya tidak sakit. Tapi banyak umatku yang sakit dan kau tidak pernah menengoknya. Kalau kau menengok anakku berarti kau dekat dengan kata Allah. Masya Allah. Jadi kalau ada yang sakit, thank you. Jadi ilmu psikologi menengok itu membuat mereka itu merasa tenang, membuat mereka itu merasa nyaman, membuat itu merasa damai, membuat mereka itu merasa terperhatikan, dan itu kesembuhan 50% kata ilmu psikologi. Jadi kalau kita banyak yang menengok, banyak yang mendukung, itu sudah sembuh tuh 50% secara psikologis. Tapi kalau dibiarkan merana, cepat mati biasanya. Secara psikologis merasa tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang peduli. Itu mempercepat kematian menurut ilmu psikologi. Makanya silaturahim itu penting, memperpanjang umur. Bukan hanya umur fisik, tapi juga terkenang selama-lamanya. Prof. Djawad Dahat Amal sudah meninggal, tapi bagi saya beliau adalah guru yang selalu saya ikuti walaupun beliau sudah meninggal. Nah, itu maksudnya umur. Walaupun beliau sudah tidak ada, tapi jasa-jasanya terkenang terus, dan Allah, dan kita mendoakan terus. Selalu setiap sholat saya mendoakan, ya Allah mudah-mudahan Prof. Djawad dan guru-guru saya yang lain diterima iman Islamnya, diberi nikmat kubur dan masuk surga. Itu selalu saya dawamkan setiap hari. Jadi karir adalah perjalanan hidup yang bermakna bagi seseorang sehingga dia bahagia di dunia maupun di akhirat. Kebetulan Pak Jun dosen di bidang karir. Jadi sering pelajari karir itu sebenarnya apa sih? Karir itu perjalanan hidup yang bermakna bagi seorang sehingga dia bahagia dunia dan akhirat menurut konsep Islam. Jadi kalau kedudukannya tinggi tapi jauh dari Allah, gagal karir itu. Posisinya tinggi tapi jauh dari Allah, gagal karirnya. Jadi karir ya, ujung-ujungnya ingin dekat pada Allah. Semakin dekat pada Allah, semakin tinggi karir seseorang di hadapan Allah. Karena apa? Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, termasuk karirnya di dalam jabatannya, kedudukannya, kehormatannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah. Teman-teman yang amat saya banggakan, alhamdulillah ya, kita SPS, kita harus banyak bersyukur. Kita diberikan oleh Allah SWT hidayah. Ini pertolongan ya, karena tidak semua orang diberi hidayah. Yang bisa menggerakkan ibu ke sini itu hidayah. Tidak mungkin tanpa hidayah Allah Bapak Ibu mau ke sini, nggak mungkin. Ayamnya halangan itu, dari cangkeng lah, macam-macam. Tapi karena Allah beri hidayah, aman. Mau ada rintangan, mau ada godaan, mau ada macam-macam
Enggak, Allah beri hidayah, maka kita mustaqim. Tidak semua orang bisa ke sini. Ada yang sakit, bisa ke sini. Ada yang sibuk, nggak bisa ke sini. Ada yang macam-macam, nggak bisa. Hanya karena pertolongan Allah kita bisa sholat. Karena hanya pertolongan Allah kita bisa zakat. Hanya karena pertolongan Allah kita bisa puasa. Hanya karena pertolongan Allah kita bisa ke haji. Hanya karena pertolongan Allah kita bisa hidup bahagia. Sebab itu dekat pada Allah. Alhamdulillah selama kita bertemu Allah berikan hidayah, keberkahan. Kemarin tiba-tiba dapat anugerah ya. Kita ini sekarang menjadi juara pertama audit mutu internal akademik se-UPI S2 S3. Apa itu bukan anugerah? Syukuri. Karena apa? Karena orang lain itu sama dengan kita, bekerja keras. Orang lain juga sama dengan kita, pakai program. Orang lain juga sama dengan kita, pakai biaya. Orang lain juga sama dengan kita, pakai standar. Pakai apa. Semua bekerja. Tapi Allah ridhonya ke aja. Makanya Pak Juntu kemarin orang lain tepuk tangan gitu, Pak Juntu kaget, diam aja nih. Benar ini gitu. Karena apa? Karena tahun yang lalu mengeluh. Waktu saat rapat itu banyak masalah gini. Saya katakan, ya Allah, mudahkan urusan di SPS ini. Ya Allah, mudahkanlah, berilah hidayah, berilah petunjuk, anugerahilah kebaikan. Makanya nggak nyangka pada saat kemarin, karena tahun lalu mengeluh. Setelah saya tahu ceritanya, banyak hal yang menurut kita tidak tahu. Pertama, lambat 2 menit memasukkan data, kan bisa saja orang itu. Yang ketiga, asesornya tidak cocok dengan yang diaudit. Nah, jadi ada saja kalau orang ridho itu ada saja. Tapi kalau Allah ridho, masya Allah dimudahkan segala urusan. Innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Gak ada yang sulit bagi Allah. Walaupun Rina jungkir balik ingin melaut gitu ya, tak bisa ya kalau Allah nggak ridho. Jadi harus dekat pada Allah saja. Tentunya dengan usaha yang tadi. Ikmal dunia kata anak kata Yesus dan wa mali akhirat kata anak tamu itu abad. Dibalik. Ikmal dunia kata anak kata Yesus abada wa mali akhirat kata anak tamu itu. Itu prinsip dalam Islam. Artinya penuh keseimbangan, penuh keserasian, penuh keharmonisan, penuh harmoni. Baik, kita syukuri ya semua nikmat dari Allah, kita syukuri. Karena apa? Kalau kita tidak mensyukuri, maka akan ada azab. Azab itu macam-macam. Bisa bentuknya malapetaka, bisa bentuknya itu kesulitan yang tak putus-putus. Kok hidup sengsara gitu. Itu mungkin salah satunya karena kita tidak dekat dengan Allah. Dia salah, gitu salah. Padahal usaha bersama-sama. Mungkin. Jadi bentuk-bentuk kesulitan, bentuk-bentuk malapetaka mungkin. Maksud itu
Syukuri sekecil apapun yang kita rasakan. Nikmati syukur. Nah, bagaimana cara bersyukur? Menggunakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan perintah Allah. Punya mata, jangan dipakai terus memandang hal-hal yang tidak perlu dipandang. Punya telinga, jangan terus mendengar hal-hal yang tidak perlu didengar. Punya kaki, jangan digunakan pada hal-hal yang Allah tidak ridho. Punya tangan, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak Allah suka. Itulah syukur. Jadi, Ruli, syukur lain alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, langsung sholat tahajud. Alhamdulillah ya Allah, langsung sholat duha. Alhamdulillah ya Allah, langsung infak. Terima kasih ya Allah, langsung sholat Jumat. Bukan hanya di lisan syukur itu, tapi dalam perilaku yang sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu syukur ya semua. Kan kita cukup ya, alhamdulillah toh saya bari dinikmati apa kata-kata alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Hadirin yang Allah muliakan, dalam bimbingan karir, dalam ilmu pengembangan karir, Allah berfirman, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang dengan kesanggupan. Wanita mana ini? Aduh ya, kata kabinetnya tadi. Kenapa Allah itu adil? Jadi menyalahkan Allah. Kenapa Allah itu tidak sayang? Kenapa? Jadi menyalahkan Allah. Jangan suka menyalahkan Allah. Allah itu sangat sayang kepada kita. Sangat sayang. Kalaupun kita diberi penyakit, itu sudah diukur kadarnya. Pasti sanggup mengatasinya. Kalaupun kita dikasih cobaan, itu sudah diukur kadarnya oleh Allah. Pasti sanggup mengatasinya. Cuma terkadang manusia gak sabaran. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita ujian, itu sudah dipertimbangkan bahwa kamu itu sanggup mengatasinya. Cuma kita terkadang putus asa. Cuma terkadang kita itu suka apa ya? Sembrono atau sebagainya. Tidak hati-hati dan sebagainya. Jadi Allah tidak akan membebani seorang dengan kesanggupan. Itu Al-Quran. Surat Al-Baqarah 26. Jadi apapun yang Allah berikan pada kita itu sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh sebab itu, kalau kita punya harapan, ukur diri. Kalau kita punya keinginan, ukur diri. Jangan besar-pasak daripada sengsara. Sengsara, percaya kok. Punya uang 2 juta, pengeluaran 5 juta, hancur rumah tangga. Mas gaji 5 juta, pengeluaran 10 juta. Gimana? Artinya melebihi kapasitas kita. Punten Pak Wadir, udah 24 jam nih. Waktu itu hanya 24 jam. Pak Wadir jangan kerja sampai 36 jam. Karena sudah ada kapasitas masing-masing. Hanya 24 jam hidup. Dan Allah ciptakan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat.
Kan kita mah suka lupa. Siang kerja, Bu, ini malam ngelembur. Ini kumaha teu geuring atuh, Bu. Jadi ada keseimbangan, ada balance. Kenapa? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mata punya hak kapan melihat, kapan ditutup. Iyalah. Keluarga kita punya hak kapan diajak jalan-jalan, Bu. Orang tua kita punya hak kapan ditengok. Jadi kita terkadang mendolimi diri kita sendiri. Apa dolim itu? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Siang jadikan malam, malam jadikan siang. Nah itu dolim. Makanya Rasulullah itu, tahajudnya luar biasa, sampai bengkak kakinya. Dan orang bengkaknya main bolanya. Padahal Rasul sudah dijamin oleh Allah SWT masuk surga. Kita bahkan belum dijamin ya. Tapi sholat kurang. Wadir beli badai uji mana? Jadi, Masya Allah, kita harus betul-betul menempatkan sesuatu pada tempatnya. Eta kopea disimpan di kaki pan teu adil. Saya suka katakan kepada mahasiswa saya, pada saat di kosan kan, kita kan mengalami dulu waktu kuliah. Eta sepatu disimpan di tempat tidur, kayak pugu atuh. Marau di tempat tidur. Ya, tidak ada. Sepatu masih tempatnya masing-masing. The order dalam teori kepribadian ada order, keteraturan itu. Makanya orang-orang ahli psikologi itu matching tuh kalau berpakaian. Kaos kaki merah, jas kuning, atau bentuk matching. Ada psikologi warna. Bagaimana keseimbangan, keserasian. Kemarin saya di Amerika menjelaskan itu pengaruh arts, pengaruh psikoterapi, pengaruh art terhadap psikoterapi. Warna ini menentukan, makanya pada saat menentukan warna SPS mau apa, konsultasi, warna apa yang cocok. Adem kan? Beda sekarang SPS itu adem melihat dari luar itu. Itu sudah sehat orang masuk ke pasar sekarang, karena lihat warna aja udah. Itu ada ilmunya. Tapi kalau lihat gedung yang stres lihat gedungnya, warna-warni. Jadi saya waktu itu menjelaskan di hadapan kedutaan di New York pentingnya seni dalam psikoterapi. Jadi Bapak Ibu yang masih banggakan, jangan banyak mengeluh karena Allah sudah mengukur kapasitas masing-masing. Yang diperlukan adalah innallaha ma'as-sabirin. Sabar. Apa sabar itu? Ada 3 hal sabar. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. 2, sabar dalam menjauhi larangan Allah. 3, sabar dalam menghadapi musibah. Baru tuh yang ketiga. Artinya sabar itu bukan diam. Sabar itu berusaha seoptimal mungkin supaya kita itu selamat dunia. Itu sabar. Berapa? Tempelin kaki kiri, tangan kiri apa? Pipi kiri, serahkan pipi kanan. Jangan lo sakit itu. Sabar
Tempel-tempel, gitu tuh. Ditangkis itu sabar. Ada usaha sabar. Itu saja mungkin bagi kita yang sedang mengembangkan karir ya, kita doakan Ibu Hadir ya, Pak Wali kita doakan mengembangkan karir. Ingin kita doakan terus Pak Firman dan semuanya kita doakan supaya pensiun itu landing juga. Jadi tugas saya adalah membuat landing aman. Di mana-mana ingin membuat landing aman. Nah, ini agak rahasia tapi pakai Zoom apa-apa. Ini saya jujur saja. Saya punya kenalan seseorang, teman diskusi, datang ke Al-Quran. Banyak cerita tentang politik. Saya katakan saya nggak percaya pada Anda. Coba buktikan ke saya landingnya Pak SBY aman. Karena landing dari dulu tuh tidak ada chaos lah, ada apalagi impeachment lah, ada macam-macam. Saya katakan saya nggak percaya pada Anda. Coba buktikan ke saya landing SBY aman. Alhamdulillah Pak SBY membawa Pak Jokowi sampai dituntun pada saat setelah terima itu, saya baru percaya pada Anda. Nah, tugas kita adalah membuat suasana itu nyaman. Bagaimana sih supaya nyaman tuh? Ya, saling memaafkan saja. Itu saya selalu berdoa ingin membuat nyaman landing itu, ingin membuat nyaman, jangan sampai tidak saling memaafkan. Innallaha Ghafurur Rahim. Terima kasih, mohon maaf agak sedikit politik di tahun politik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.